Sampai sini ya kemarin tuh ya, sampai yang perempuan ya, yang onna. Karena yang onna udah ya, nanti kita lanjut ke yang kanji otoko. Oke, mungkin sambil saya menjelaskan, Minasan juga bisa sambil coba gitu ya cara menulis kanjinya gimana gitu ya di kertas masing-masing gitu. Oke, kanji yang sekarang ini tentang ini ya, kanji otoko atau kanji laki-laki ya, ini untuk laki-laki. Laki-laki kanjinya pakai kanji otoko ini. Untuk cara bacanya ya ada dua macam seperti yang udah dijelaskan, yang kunyomi itu yang otoko atau cara baca Jepang otoko dan onyomi cara baca Cina itu ada dan sama nan ya. Dan agak diperbesar lagi. Oke. Nah, ini untuk contoh kalimatnya ada di bawah ya ini ada otokonoko ya ini laki-laki gitu ya. Eh, Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya kayak onnanoko untuk menyebutkan cewek ya untuk menyebutkan laki-laki gitu atau perempuan gitu lebih sopannya lagi itu kalau pakai ko ya jadinya kayak onnanoko atau otokonoko itu lebih sopan. Terus untuk kosakata selanjutnya ada danjo itu yang artinya laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ini danjo, ini juga kanjinya pakai kanji laki-laki dan kanji perempuan ya. Jadi artinya laki-laki dan perempuan, danjo. Oke, selanjutnya ada chonan ya, chonan atau anak laki-laki tertua. Ya, di sini kanjinya nih yang pertama itu kanji nagai ya, sebenarnya dari nagai yang artinya panjang gitu. Terus ini kanji laki-laki, ini digabung jadi chonan. Jadi anak laki-laki tertua artinya. Terus ada dansei, yang terakhir ada dansei, itu laki-laki yang artinya lebih kayak ke pria, mungkin ya, artinya pria gitu, di pria dewasa, kayak sama dengan josei gitu ya. Lebih formal lagi gitu, lebih halus lagi bahasanya. Ini artinya untuk lebih ke pria gitu ya, untuk pria dewasa. Pakainya dansei gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke cara penulisannya. Mungkin dilihat dari sini ya, ini eh, asal mulanya gimana tuh kanji terbentuknya kanji otoko itu. Jadi mungkin Minasang sudah tahu sebelumnya kalau kanji yang ada di Jepang tuh biasanya emang suka kayak gini bermulanya dari apa gitu. Asal muasalnya, ada asal muasalnya gitu. Kayak ini ya. Mungkin kan ini dari kanji tak, mungkin dari yang artinya sawah. Minasang mungkin udah tahu sebelumnya di bab sebelumnya ada dipelajari ya dari kanji tanah gini ya. Terus sama ini kan sebenarnya kanji Cikara ya, nanti ada kita bahas kanji Cikara yang artinya kekuatan. Ini kan kelihatannya sedang kayak menunjukkan otot gitu di tangannya. Jadi ini kanji Cikara yang artinya kekuatan, terus sama kanji sawah. Kenapa sih ini bisa jadi artinya otoko atau laki-laki? Karena kan biasanya yang kerja di sawah gitu, itu biasanya yang mempunyai kekuatan yang besar gitu ya, karena harus macul dan sebagainya. Nah, jadinya yang itu yang biasanya kerja di sawah. Nah, biasanya yang punya kekuatan besar dan punya dia kerja di sawah gitu ya, itu biasanya laki. Makanya ini asal muasal kanji laki-laki terbentuk gitu ya. Makanya ini jadinya kanji untuk laki-laki kayak gitu. Ini untuk asal muasal kanjinya. Oke, kita mungkin lanjut ke ini ya, penulisannya. Oke, ini ada 7 ya, 7 coretan. Yang pertama itu yang sebelah kiri kayak gini ya. Terus yang keduanya dari atas ke bawah. Yang ketiganya yang eh, ini ya, yang tengah, ke bawah. Terus yang keempatnya
Keempatnya yang tengah, tapi yang ke pinggir. Terus baru yang kelimanya itu yang bawahnya yang sebagai penutupnya gitu ya. Nah, ini. Terus lanjut lagi ke yang keenamnya itu ini dulu ya minasang untuk kanji karaan di bawahnya seperti ini dulu. Baru mungkin ini karena nggak cukup ya di pinggir tulisnya. Baru penutupnya yang sebelah sini. Hai. Oke, ya kayak gini ya mungkin kurang lebih. Nah, untuk cara penulisan kanji otoko ya. Jadi mungkin minasan juga udah tahu sebelumnya kalau kanji itu penulisannya sebenarnya nggak bisa asal. Misalkan mau dari bawah dulu gitu, dari Cikara dulu, baru yang atasnya gitu, yang tanahnya yang kayak gini dulu nggak bisa gitu ya. Harus dari berurutan seperti yang ada di sini ya. Kalau misalkan kita nulis ketahuan nih dari bawah gitu, dari Cikara dulu, terus baru atasnya. Kalau ketahuan sama orang Jepangnya itu orang Jepangnya bisa marah karena memang mereka punya peraturan sendiri gitu ya. Untuk bahkan untuk menulis huruf pun mereka ada aturannya gitu. Oke, mungkin ini untuk kanji toko ya, atau kanji laki-laki gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut nih ya langsung ke kanji selanjutnya. Oke, kanji selanjutnya ini ada kanji mata ya. Me, me ya, me ya. Untuk cara bacanya dari kunyomi-nya atau cara baca Jepangnya ada me. Untuk cara baca konyominya ada moku ya, me dan moku. Nah, untuk contoh kosakatanya mungkin ada di bawah. Nah, sini yang pertama ada me, artinya mata. Terus ada ini ya, ichi, nichi, me, yang artinya hari pertama ya. Ichi, nichi, me. Oke, lanjut lagi. Terus ada megusuri. Megusuri ini obat mata ya. Gusuri itu dari kusuri yang artinya obat. Terus ditambah kanji megusuri. Jadinya obat mata. Terus ada mokuteki. Mokuteki yang artinya tujuan gitu ya. Mokuteki. Terus tujuan. Oke, udah kita mungkin bisa dilihat ya ini asal muasalnya tentunya dari mata gitu, dari bentuk mata. Terus dibalik gitu ya kayak gini. Jadinya terbentuk kanji seperti ini gitu ya. Lihat kan ininya dari mata terus dibalik kayak gini. Terus di tengahnya ada garis dua gitu. Jadi terbentuk kanji seperti ini. Ya, itu asal muasalnya. Mungkin pakai asal muasal kayak gini atau biasanya disebut nari tachi gitu ya. Nari tachi itu kayak asal muasal kanji gitu. Biasanya dari gambar-gambar kayak gini, kayak misalkan kanji me terbentuknya dari kanji mata, terus tadi kayak kanji otoko terbentuknya dari kanji sawah sama kanji kekuatan. Itu namanya naritachi ya minasang. Itu salah satu uh, cara menghafal kanji agar lebih mudah dihafal. Biasanya pakai naritachi atau asal muasal gambar. Biasanya lebih mudah dihafalkan dengan cara seperti itu. Oke, ini untuk make ya. Make kita untuk cara penulisannya di sini ada 5 ya. Oke, yang pertama dari garis ke bawah, terus ini yang kedua, ini agak miring ya. Oke, ini yang kedua, terus untuk yang ketiga, ya mulai lanjut garis yang di tengah, terus yang keempat,
itu garis eh, di tengah yang kedua. Terus baru yang terakhir yang kelima itu garis terakhir ya, garis penutupnya. Oke, ini cara penulisan kanji ne ya. Oke, udah ya nih untuk kanji ne seperti ini. Kita lanjut lagi ke kanji selanjutnya. Minasang nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut ke kanji kuci ya, atau mulut. Oke, untuk cara bacanya itu ada kuci atau bisa juga guci. Ini tergantung. Biasanya kalau guci itu kalau di disambung dengan kanji yang lain ya biasanya. Terus ada cara baca ko. Kita langsung lihat aja ya contoh kosakatanya. Yang pertama ada kuci, mulut, terus ada ini ya, kiri guci ya. Artinya pintu masuk. Kita lihat ini tuh kiri itu dari ini tuh kanji hairu sebenarnya hairu kata kerja hairu atau hairimas yang artinya masuk gitu ya. Terus ditambah kanji kuci mulut jadinya kiri guci pintu masuk. Terus ada jingko yang artinya populasi. Ya ini jingko-nya ini dari hito ya, kanji hito atau orang. Jadinya ini jingko. Nah untuk yang terakhir ada hijoguchi yang artinya pintu darurat ya. Itu untuk contoh kosakatanya. Oke, nah ini juga dilihat ya. Ini naritachinya atau asal muasal gambarnya dari mulut ya. Bisa dilihat disesuaikan kan ini karena kuci dari mulut gitu ya kayak gini. Terus jadi kayak bulat terus akhirnya jadi segi empat seperti ini gitu. Untuk cara penulisannya di sini kita lihat ada tiga. Yang pertama ya, ini satu, di sini kedua, terus ini ketiga. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Ini untuk cara penulisan kuci atau mulut ya minasang. Mungkin minasang juga bisa sambil dicoba ditulis gitu ya, di kertas untuk latihan. Oh ya, untuk salah satu cara menghafal kanji juga gitu ya, adalah sering-sering nulis gitu ya. Kayak mungkin bisa ditulis buku biasa atau tulis di buku kotak-kotak. Minasa mungkin tahu ya yang buku kotak-kotak itu. Jadi nulis ini apa ya mungkin bisa sebanyak mungkin gitu sampai hafal cara nulisnya sampai bentuknya. Karena kebanyakan ya bahkan orang Jepang sekarang pun karena memang udah modern ya kan udah pakai HP, mereka tahu baca, mereka tahu cara baca kanji, tapi mereka nggak tahu cara menulisnya. Jadi kan karena apa ya? Mungkin ini masih masih dasar banget ya kanjinya, tapi lama-kelamaan kan kanji itu makin kompleks, makin banyak bentuknya, makin banyak goresannya gitu kan. Ini cuma ada tiga ya, bahkan ada yang sampai lebih dari 10, 12, 13 itu juga ada, lebih dari itu juga ada. Makanya kanji itu eh, sekarang karena udah modern pakainya HP gitu kan. Jadi kalau HP tinggal diketik aja gitu kan ya nggak usah pakai cara penulisan kayak gini. Jadi bahkan orang Jepang pun karena udah kebiasaan nulisnya di handphone gitu untuk mengetik pesan, jadinya mereka tahu cara baca. Tapi kalau mereka disuruh nulis di kertas gitu dengan cara penulisan seperti itu, mereka yang kanji yang lebih kompleks itu kadang mereka sendiri gak bisa kayak gitu ya karena mereka jarang latihan juga. Jadi itu salah satu pentingnya cara menghafal kanji juga seperti itu ya, sering-sering latihan nulis biar hafal.
kayak gitu. Oke, sekian itu ya. Itu mungkin bisa dibilang salah satu tips ya untuk menghafal kanji selain dari cara baca, terus cara menulis gitu ya. Oke, kita lanjut ke kanji selanjutnya. Ini ada kanji mimi ya, dibacanya mimi yang ada artinya telinga. Ini untuk bacanya ada mimi sama ji. Untuk contoh kosakata-katanya ini ada mimi ya, terus ini ada jibika. Jibika itu ini artinya THT ya kalau di kita kayak apa namanya telinga, hidung, tenggorokan ya, itu THT kalau di kita. Ini kalau di Jepang namanya jibika. Ini sebenarnya bisa dilihat ya, ini tuh kan mini kanji telinga. Terus ini bi itu dari kanji hana atau artinya ini tuh kanji hidung ya. Terus kak tuh kayak semacam semacam ahli profesi gitu ya, atau keahlian. Jadi ini bisa dibilang ahli secara kalau diterjemahkan secara literal itu bisa diterjemahkan sebagai ahli telinga dan hidung kayak gitu ya. Ini jibika atau kalau di kita tuh THT gitu ya. Di sini juga bisa lihat ya, ini juga naritachi atau asal muasal gambarnya dari telinga ya. Terus jadi bentuknya kayak gini, terus akhirnya berakhir dengan seperti ini. Kanji yang dipakai sekarang. Kita lanjut ke cara penulisannya ya. Ada 6 untuk kanji telinga. Yang pertama ini dari atas, ya. Yang kedua, terus yang ketiga, dari lagi yang tengahnya tapi lebih pendek ya daripada garis yang atas. Terus yang keempat itu sama kayak yang ketiga gitu ya, garis di bawahnya. Terus yang kelima itu ini kayak di bawahnya ya. Ini yang kelima. Terus yang keenam yang terakhir seperti ini ya. Ini cara penulisan kanji mimi. Oke, udah selesai untuk kanji telinga. Kita lanjut lagi ke kanji selanjutnya. Ini kanji tangan ya. Ini T, T ya. Cara bacanya ada dua, ada T sama shu. Ya, ini shu. Untuk contoh kosakatanya T, terus ada jozu ya. Jozu itu artinya eh, pandai gitu atau jago ya, itu jozu. Ya, ini bisa dilihat ini kanji atas terus sama kanji tangan. Jadinya jozu. Ini jozuna. Ya, berarti kalau pakai na ini berarti jadinya kata sifat na ya. Terus ada hetana atau heta, kebalikannya dari yang tadi ya jago berarti nggak jago gitu ya, nggak pandai, heta. Terus yang terakhir ada tegami artinya surat ya. Ini kanji tangan sama kanji kami ya. Kami itu kertas artinya ya. Oke, itu tegami. Nah, ini untuk yang kanji heta itu ya, ini tuh kanji bawah ya, kebalikannya dari kanji ue. Ini tuh kanji ue, kanji atas, kanji bawah itu sita, sita itu bawah ya, jadi ini heta. Oke, lanjut. Ini untuk naritachinya gitu ya, dari tangan terus jadi kayak gini gitu ya. Ini nggak tahu kenapa asal muasal dari tangan kayak gini terbentuknya gitu tiba-tiba jadi kayak gini, kayak ranting pohon ya. Terus akhirnya berakhir dengan kanji T yang sekarang dipakai. Oke, untuk cara penulisannya.
Ini ada 4 ya. Pertama-tama dari atas dulu, kayak gitu. Terus lanjut, yang kedua, terus yang ketiga, gitu ya. Garis ketiga. Kalau ini garisnya makin ke bawah, makin panjang ya, Minasang. Yang terakhir baru garis yang ke bawahnya. Oke, ini kurang lebih kayak gini. Ini eh, untuk cara penulisan kanji T ya. Oke, ini untuk kanji T. Kita lanjut ya, kalau misalkan udah. Kalau ada yang ditanyakan. Oke, ini ada kanji ashi ya, atau kaki ya. Ini ashi. Terus cara bacanya ada 3 ya di sini, ashi, tariru, sama soku. Tariru itu kata kerja ya, Minasang. Oke, kita langsung lihat aja ke contohnya. Yang pertama ada ashi, ya kaki. Terus ini ishoku, ini kayak mungkin artinya sepasang sepatu ya. Terus lanjut lagi, ini tariru. Yang tadi ini tariru kata kerja itu artinya cukup ya, tariru. Atau mungkin kalau bentuk masnya jadi tarimas. Jadi minasang kalau misalkan ada kanji ini, tapi kalau ini berdiri sendiri, ini dibacanya asi. Tapi kalau di belakangnya ada riru, ditambahin hiragana riru, berarti ini dibacanya tak. Jadi tak riru gitu. Atau tak rimas untuk bentuk masnya. Yang terakhir ada ini ensoku. Ini artinya tamasya ya, bertamasya gitu. Oke, itu untuk contoh kosakata atau kotobanya. Untuk ininya literasinya ya udah bisa dilihat dari kaki. Gak tahu kenapa juga nih, ini dari kaki kayak gini manjang terus berubah jadi seperti ini ya. Kayaknya mungkin bisa jadi nih yang bulat di atasnya itu dengkulnya ya, bisa jadi kayak gitu. Terus yang di bawahnya ini itu bentuk kaki yang ini ya mungkin gitu. Jadi akhirnya berubah jadi seperti ini. Gitu ya, ini kanji asli. Oke, untuk cara penulisannya ini ada 7 ya. Mungkin untuk yang atas ini bisa cara tulisnya sama kayak kanji kuci yang tadi ya. Eh, cara tulisnya kurang lebih sama kayak kanji eh, kuci atau kanji mulut yang tadi, tapi di bawahnya ditambahkan lagi gitu. Ini karena nggak cukup gitu jadinya ya minasang. Hai. Oke, gitu ya. Ini mungkin kurang lebih cara penulisan kanji ashi ya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah kanji ashi, cara baca dan cara nulisnya. Oke, ini ada kanji chikara atau kekuatan ya. Artinya kekuatan, power. Seperti yang dijelaskannya tadi sebelumnya di kanji otoko ya, udah dijelaskan dikit. Yang atasnya itu kan tadi kanji ta atau kanji sawah, terus di bawahnya kanji cikara gitu ya. Yaitu kanjinya yang ini. Untuk cara bacanya,
Itu ada tiga ya, ada Chikara, Ryoku, dan Riki. Ada tiga. Oke, untuk contoh kosakatanya. Nah, ini ada Chikara, terus ini ada Suiryoku. Suiryoku itu di sini water power ya, kayak semacam tenaga air, mungkin tenaga air atau tenaga hidrolik gitu ya. Terus ini ada Tairyoku. Tairyoku itu kayak kekuatan fisik gitu ya, atau kayak stamina. Ini Tairyoku. Ini tainya tuh dari kanji karada ya, yang artinya badan. Terus ini yang sui yang mungkin minasang udah tahu ini dari kanji mizu yang artinya air. Ya ini juga bisa dilihat naritachinya gitu ya. Yang tadi kayak kanji otoko, tangan lagi mengepalkan tangan gitu ya, lagi menunjukkan mungkin kekuatan. Jadinya seperti ini, jadilah terbentuk kanji Chihara. Nah, lanjut untuk cara penulisannya di sini cuma ada dua aja ya, karena emang simpel kanjinya. Yang pertama, ini aku lewat. Oke, kayaknya. Terus yang keduanya, ini ya, ini kanji, cara penulisan kanji Shikara. Mungkin kalau dilihat-lihat emang mirip kayak huruf ini ya, katakana ya. Tapi sebenarnya kalau nanti dibandingkan gitu ya, untuk font biasanya lebih terlihat di font gitu ya, di font secara online kayak gini itu biasanya terlihat beda kok. Mana kanji, Shikara, mana huruf katakana gitu. Oke, jadi ini untuk kanji Shikara ya, cara penulisannya. Oke, ini karena udah kita lanjut lagi. Oke, ternyata untuk bab ini udah selesai ya. eh Tentang materi kanjinya. Tadi sampai kanji Shikara. Sebelum lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak tentang kanji yang udah dipelajari tadi? Mungkin tentang cara penulisannya kah, cara bacanya, atau kosakatanya. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ya kayak gitu ya. Mungkin ini latihan ya. Renshu ya, latihan ya, Renshu ini. Kanji no yomi kata o kakimasho. Ya, jadi ini mari atau ayo gitu ya. eh Mari atau ayo menulis ya, kan ini kakimas artinya menulis, terus pakai show, kakimasho itu jadi pola kalimat ajakan, kata kerja ajakan. Jadinya kakimasho ayo menulis, yomi kata cara baca, kanji ya kanji. Jadi ayo menulis cara baca kanji. Kanji no yomi kata o kakimasho. Oke, ini mungkin ini ada kanji-kanji ya, macam-macam dari nomor 1 sampai 10. Mungkin eh, cara bacanya gitu gimana. Ada yang mau coba dari nomor 1? Ini cara bacanya apa? Kanjinya? Hito Gitu. yang Hai, orang. betul sekali. Hai, betul ya. Kito. Eh, Kito atau orang ya. Ini kita ditulis ini. Kito. Kito atau orang. Oke, yang kedua ini ada yang bisa tahu cara bacanya? Kodomo, Hai, betul ya. Kodomo. Artinya apa nih kodomo? anak, anak. Hai, betul. Betul kali. Kodomo ya, anak atau anak-anak gitu ya. Lanjut nomor 3. Kalian tahu? Ong Ongni apa Ongna ya? Iya, betul Ongna. tadi ya. Onna. Hai, betul sekali ya. Onna ya. Artinya
Perempuan. Hai, Perempuan. betul sekali ya. Onna atau perempuan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada yang tahu? Ini yang laki-laki tadi apa ya bacanya? Otoko. Ah, Nah, hai, iya. Ya, betul. laki-laki. Ya, hai, betul sekali ya. Otoko. Ya, ini yang tadi kanji sawah sama kanji kekuatan itu ya yang di bawahnya. Otoko. Lanjut. Ini gampang nih kayaknya. Nomor 5. Me. Ini Hai, ya, mata. betul ya. Me artinya mata. Lanjut lagi. Nomor 6. Mulut. Kuci. Hai, betul. Betul sekali. Suci artinya Mulut. Mulut. hai, betul ya. Suci artinya mulut ya. Ini mungkin bisa dilihat kayak mulut lagi menganga mungkin ya bentuknya. Bisa diingat seperti itu. Suci. Lanjut nomor 7. Mimi. Mimi. Hai, betul. Mimi artinya Telinga. Telinga. hai. Betul sekali. Telinga ya, Mimi. Lanjut nomor 8. T. Tangan. P. Ya, betul. T. Ya, gampang ini cuma satu aja huruf T. Artinya tangan. Lanjut nomor 9. Ini yang kaki ini. Ya, betul. Barusan. Kaki. Barusan banget loh ini. Ya, Asi. ingat. Hai, betul. Asik. Betul sekali. Asik ya. Kaki. Oke. Lanjut terakhir ini. Tadi terakhir banget juga dijelasin ya. Cikara. Hai, betul. Cikara. Artinya, Kekuatan. Kekuatan. Buat. hai, betul sekali. Cikara, kekuatan atau power ya. Oke, ini udah ya 1 sampai 10. Minasang sudah hafal ya cara baca kanjinya. Kita lanjut. Oke, kalau yang ini mungkin ada sekalian sama kalimat ya. Oke, kalau gitu langsung ke nomor 11. Ada yang mau coba? Mau coba tidak? Kalau Boleh misalkan nyoba nggak, deh. hai, Heeh, heeh. silakan. Silakan, boleh-boleh. Watashi wa Hai, ichi hito de hai. ini apa ini? Aku lupa. Ini, Ni 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 nihong oh nihong ini, hai. ini Nihong, betul. heeh. nihong nihong imasta. Hai, oke. Mungkin cara kelulusan, eh, cara keseluruhan udah betul, tapi cara baca kanjinya masih kurang tepat. Oke, apa-apa. Mungkin kalau Faisal tahu tidak ini cara bacanya seperti apa? Kalau Faisal, terdengar tidak suaranya? Kedengaran sensei. Hai, Um, terus untuk kanji ini ya, ini kanji satu dan orang. oh, Oke, hai, Hitori. hai, boleh dilangin lagi? Hitori. Hai, oke, betul ya. Faisal Hitori. Ya, eh, ini artinya Hitori itu satu orang gitu ya. Satu Oh, yang pasukan. sendiri itu bukan sih Ya, sensei? iya betul yang sendirian ya. Oh, Hitori D yang sendirian itu ya. kalau kita nulis itu kapan kita harus pakai hiragana, kapan kita pakai kanji ya sensei? Oh, kalau itu ya, Oh, eh sebenarnya nggak ada waktu, nggak ada ini ya. Sebenarnya kayak bebas aja, nggak ada
Gak ada ketentuan harus kapan menggunakan kanji, gak harus ini menggunakan hiragana gitu ya. Bisa aja pakai hiragana kayak hitori biasa gitu. Cuman Oh, biasanya lebih mudah seperti ini. Apa ya? Kayak ini tuh berat lebih mudah ditulis secara kanji gitu. Ini tuh berarti yang menandakan ya sendirian gitu, hitori gitu. Sebenarnya kayak kanji itu ya kayak bu gimana ya memudahkan walaupun memang sulit gitu ya kanji itu tapi kayak lebih memudahkan eh, kosakatanya gitu soalnya kalau ada beberapa yang kalau misalkan ini hiragana semua ada beberapa yang memang nanti nggak terlihat gitu ya ininya apa namanya ini artinya apa karena ada beberapa kosakata kan yang sama gitu kosakatanya kan kayak hana nih hana kan ada hana yang artinya bunga sama hana yang artinya hidung. Nah, kan kalau misalkan dua-duanya ditulis huruf hiragana kan biasa ya ha sama na nggak ada yang tahu itu hananya yang dimasuk hana bunga atau hana hidung makanya ada kanji kanji untuk hana itu berbeda kanji hana untuk bunga itu berbeda kanji hana untuk hidung itu berbeda makanya itu salah satu fungsi kanji gitu memudahkan walaupun memang sebenarnya cara menghafalkannya yang sulit gitu jadi tapi sebenarnya penggunaannya nggak ada harus kapan menggunakan kanji atau hiragana kapan sih tapi biasanya karena ada beberapa kalimat yang sama kayak kosakata yang sama kayak hana tadi makanya kanji dibutuhkan kayak gitu ya untuk penjelasannya jadi panjang oke tadi yang sebenarnya untuk yang 11 ini watashi wa hitori ya hitori de nihon te imashita jadi kalau hitori itu sebenarnya kayak penyebutan untuk perorangan kayak misalkan hitori satu orang futari dua orang tapi kalau untuk tiga orang kesananya itu jadi sebutannya sangnin yongnin gonin rokunin dan selanjutnya jadi yang pengecualian itu untuk satu orang dan dua orang satu orang hitori dua orang futari kayak gitu ya dan untuk kanjinya juga tinggal kayak misalkan ini kan satu ya dan orang. Nah kalau misalkan mau dua orang nih Putari tinggal pakai kanji dua aja, ditambahin lagi kan di atasnya Putari gitu. Terus kalau misalkan mau empat orang Yongnin ganti aja ini kanji ichinya sama kanji Yong gitu. Itu jadi Yongnin gitu. Empat orang. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 12. Ada yang mau coba? Yang mau coba nggak nih? Ini yang tadi kanji atas sama kanji tangan ya. Nih, mungkin saya kasihin aja ya. Ini tadi yang artinya jago gitu. Jago atau pandai. Hai, boleh ini, Sensei. hai, silakan. Eh, Jongsang wa Hai, Tenisuga hai, Yojuna Joju des. hai. Oke, betul ya. Tadi Jozu des. Tadi mungkin na itu kalau na tuh kayak misalkan apa ya? Disambung dengan kata yang lain. Kayak misalkan Jozuna Otokonoko laki-laki yang pandai. Nah, itu baru pakai yang na-nya yang tadi. Tapi kalau Oh, seperti ini hanya Jozunya saja gitu ya. Oke, Maria tadi John Sangwa tenis juga Jozu des. Ini kan jadi John Sang pandai bermain tenis gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 13 nih. Ini udah ada ya di atasnya iri. Tinggal ininya cara baca yang sebelahnya nih gimana. Gampang ini kayaknya. Ada yang mau coba lagi?
Boleh, Sensei. Hai, silakan. Ekino irikuchi Hai, irikuchi wa doko desu ka? Doko hai, desu ka? hai, oke, gitu ya. Eki no iriguchi wa doko desu ka? Ini nanyain ya, Hmm. pintu masuk eki atau stasiun itu ada di mana gitu ya. Doko desu ka? Ada di mana? Oke, kita lanjut ke nomor 14. Oke, ini ada dua ya cara bacanya, yang ini terus sama yang ini. Ada yang mau coba? Boleh Sensei. Hai, silakan. Koende Hai, otoko no o betul. otoko kalau gitu otoko ga Ini yang tadi belum disebutkan. Tadi, o otoko no ga otoko no ko ya. hai, betul. Otoko no ko ga Hai, terus yang garis 3 itu apa ya, lupa lagi. ini kanji angka nih. Oh, sang sangning Hai, betul. sangning aso asong asong deimas. Hai, oke, betul ya. Koen de otoko no ko ga sangnin asonde imasu. Jadi ya, ini benar ya, otoko no ko, ya anak laki-laki, sangnin gitu ya, 3 orang ya. Tadi kalau dijelaskan ya, kalau eh, untuk sebutan perorangan atau untuk orang gitu ya, tuh kayak misalkan 1 orang ya, hitori, utari 2 orang. Kalau untuk ketiga itu langsung ke sangnin ya. Ini kanji angka 3 gitu ya. Mungkin ini kanji yang gampang ya. Kalau yang 3 ini sebenarnya kan, kalau 1 ya garisnya 1, kalau 2 garisnya 2, kalau angka 3 garisnya 3. Mungkin ke yang baru, keempat dan selanjutnya tuh untuk kanjinya agak beda. Ini sangnin akan mas. Jadi ini ko yang di taman, eh ber, eh, berma, oh gini, anak tiga tiga gitu ya, 3 anak laki-laki bermain gitu ya, akan mas, bermain di taman gitu. Lanjut terakhir nih ya, ada yang mau coba lagi? Silahkan. Ini yang kanji mata ya, akhirnya mata. Terus ini satu, ini kanji hari gitu. Ada yang mau coba enggak? Oke, mungkin Boleh, langsung Sensei. kayak, hai, silakan. Tolong dikoreksi ya kalau salah, Sensei. Ya, nggak apa-apa, silakan coba duluin aja. Eh, Ichi nichi me wa Hai, hai, eh aduh apa eh de apa sih itu dezu kalau Heeh. hai, betul tadi betul. de dezu dezu ini Yang ini, ni ya berarti ya nih, dezu ni rang dezu ni rando eh hai, ikimasu. hai, itu ya. Ini tuh sebenarnya Disneyland ya. Walah. Ya, biasa orang Jepang kan kalau baca eh, bahasa Inggris gitu ya, jadinya agak berbeda. Disneyland to Disneyland. Oke, benar ya tadi yang ini Ichi ni Chime. Wah, Disneyland ikimasu. Jadi hari pertama itu pergi ke Disneyland gitu. Oke, lanjut
Oke, ini Rensuni ya. Ini kita menulis ini kanjinya ya. Menulis kanjinya kan kayak ini hito kanjinya apa, kok kanjinya apa. Oke, ini ada satu dua tiga, ada berapa? Oh, 18 ya. Mungkin ini untuk cara pengerjaan Minasang punya PDF-nya kan? Dan dilihat dari PDF Minasang, kerjakan di kertas masing-masing, terus nanti fotokan, kirimkan ke grup aja ya. Mungkin waktunya 15 menit, nanti habis Minasang kirimkan di grup, kita bahas sama-sama di sini di Zoom ya. Sampai nomor 18 ya. Ini ditulis kanjinya. Yang halaman 50 ya, Minasang. Oke, ini karena 19.52 berarti jam 8 lebih 7 menit ya. Nanti 20.57 70.07 kita bahas di sini. Ya, silakan jenazah kerjakan dulu di kertas masing-masing ya. Ini cara penulisan ini kanjinya kayak gimana. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan langsung on mic aja ya. Ini yang ini ya, apa? Yang soal latihan soal ini kalian kerjain nanti masuk ke nilai tugas ya. Oke, mungkin kita langsung aja bahas dari nomor 1 ya. Ini itu mungkin ini
Yang paling gampang ini ya. Oh, orang ya. Ini kanji Kito atau orang. Lanjut kanji ko atau anak-anak. Ini ya, ini kanji ko. Lanjut lagi. Anak atau perempuan ya. Udah. Oke. Onna. Lanjut otoko. Laki-laki. Oke. Ini ya. Ini tadi udah dijelaskan otoko. Atasnya kanji sawa atau tak. Bawahnya kanji cikara. Kekuatan. Lanjut. Ini me. Ini juga mungkin me bisa dibilang cukup mudah mungkin ya. Oke, ini kuci mulut. Ini juga gampang kayak persegi gitu ya. Kuci. Mimi. Oke, ini terus tangan. Oke ya. Ini lanjut ke bawah. Kelebihan. Oke, lanjut ini asik ya. Kanji kaki. Ya, kalau asli mungkin bisa dihafalnya dengan cara atasnya ada kanji kucinya. Terus tinggal ditambahin apa ya badannya gitu ya di bawahnya. Lagi asli. Terus Cikara. Ini mudah ya. Cuman dua goresan atau dua coretan aja. Ya, Cikara. Oke, terus ini Hitori. Satu dan orang ya. Kanji satu dan kanji orang. Hati-hati kebalik ya. Yang satunya di depan. Takutnya kebalik, yang satunya malah di belakang. Kanji satunya ada di depan, baru kanji Hito. Nah, itu tadi tinggal ganti aja. Ichi-nya ganti sama kanji ni atau kanji dua. Ya, karena futari itu artinya dua orang. Oke, ya. Lanjut Sangnin. Nah, ini juga sama. Masukin aja kanji sang. Ya, tambah kanji orang. Tiga orang. Danjo. Nah, ini laki-laki dan perempuan ya. Mungkin kalau misalkan minasang nih nanti gak hafal atau lupa lagi, bisa diingatnya dengan kan ini danjo ya laki-laki dan perempuan atau takut kebalik nih. Yang benar tuh eh, laki-laki dulu ya, kanji laki-lakinya dulu, baru kanji perempuannya. Hmm, Ini kanji perempuannya. Mungkin minasang nanti takutnya lupa atau yang mana nih yang depannya tuh kanji perempuan atau kanji laki-laki dulu bisa dilihat dari cara baca ya dan yuk dan itu bisa diambil dari kosakata dansei. Terus kalau josei kan tadi ya dansei itu untuk laki-laki dewasa, josei perempuan dewasa gitu, bisa dilihat dari situ ya. Dan itu dansei josei dari josei gitu ya, dan berarti kan pakai pakai kanji laki-laki, yang jo-nya pakai kanji perempuan gitu ya. Kita lanjut lagi ke bawah.
Nah, ini yang nomor 15, ichi nichi me. Ya, ini biasa kanji ichi, terus kanji nichi atau hai ya kanji hari. Terus, kok salah ini mah kanji me. Oke. Mungkin minasan juga nanti takut tertukar ya kayak saya tadi. Nichi sama me. Kalau nichi itu apa ya goresan yang ada di dalamnya cuman satu. Kalau me garis yang di dalamnya ada dua ya, ya icin icin me. Terus ini jozu, jozu nak kanjinya itu atas dulu ya, kanji atas, baru kanji tangan ya. Terus kalau heta ini kebalikannya dari atas bawah ya, sita. Kalau atas uwe bawah sita, baru kanji tangan. Ini agak ini ya. Bentar. Oke, kalau heta baru ini yang ke-18 iri guci. Ya, ini tinggal dari kuci aja mulut pintu masuk ya. Oke, ini ya. Untuk ini ya dari ke-18 ini cara menulis kanjinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Yang tentang cara menulisnya mungkin masih bingung atau gimana. Oke, kalau misalkan ya ada kita lanjut ya berarti masih ada waktu ke bab 5 ini ya. Eh, dan lihat ini kanji yang akan dipelajari ada di sini ya. Kanji yang ada di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 10 ya. Coba oke, selanjutnya ini kita kayak bab kemarin ya, sama menyambungkan. Oh, ini lumayan banyak. Oh, tapi berarti ini sampai 5 aja di sini ya. Oke, ini ada contohnya ya. Cici gitu, ayah. Tapi ini emang nggak kelihatan ya asal muasalnya kenapa kayak gini bisa jadi cici. Saya lupa ini tuh apa ya, kapak gitu. Kalau nggak salah kapak. Tangan megang kapak, saya lupa ini tuh asal muasalnya kenapa tangan megang kapak terus jadinya jadi kanji cici ayah ya. Mungkin bisa dicoba dulu aja nih Nasang kira-kira yang eh, yang mana disesuaikan sama narasi yang ada di sini ya. Kali ada yang mau coba mungkin yang nomor 1 yang ini, yang mau coba tidak? Ini kira-kira apa ya kalau di sini? Nggak apa-apa, coba dulu aja. Misalkan ini pasang belum tahu dia nggak apa-apa. Kira yang mana ya? Baik, mungkin boleh Faisang nomor 1. Coba dulu aja. Kira-kira yang mana yang ada di sini? Apa ya? Baik, apakah suara saya terdengar tidak? Farhan Sensei. Hai, oke. Saki. Saki. Oh, ini ya. Oke. Eh, kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa. Kita
Coba-coba dulu aja. Mungkin selanjutnya boleh Kaisang. Sekarsang, menurut Sekarsang ini kira-kira yang mana ya yang nomor satu? eh yang D mungkin. Yang apa? D. D. Hai. Oke. Umarelu. Hai. Umare Betul, Umarero. betul ya. Mungkin gimana ya? Ini dari ini ya kan ini kayak semacam daun mungkin ya atau rumputan atau pohon. Ini kayak dari Marero itu terlahir. Mungkin dari sini dari gambarnya kita bisa lihat kayak semacam rumput gitu atau tunas gitu yang jadi rumput itu jadinya terlahir gitu ya. Marero. Hai. Oke ya. Itu kanjinya Umarero. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 3 ada yang mau coba? Ini kira-kira yang mana? Hai, E. hai, betul ya. Haha, bisa dilihat ya mungkin di sini ini cewek gitu atau perempuan. Sebenarnya di sini tuh kelihatannya ini tuh dada apa ya? Digambarkan sebagai dada perempuan gitu ya. Sebenarnya kalau di ada gambar yang lain kayak ibu lagi menyusui gitu ya. Jadi di sini tuh di gambarnya akhirnya seperti ini gitu ya dari ini terus ada dadanya terus jadilah terbentuk kanji seperti ini. Haha ya. Oke lanjut yang nomor 4 nih. Ada yang mau coba kira-kira yang mana? Ini tuh enggak. Lewat lebih. Oke. Oke, mungkin langsung saja ya. Ini tuh kanjinya kaki. Kaki. Atau jenisnya previous sebelumnya ya. Itu kan ada kanji kaki kanji ada gambar kaki gede banget ya terus ini kanji orang saya juga lupa ini tuh asal muasalnya dari apa Naritachi kenapa bisa jadi sakti saya seperti yang mendahului gitu mungkin ya kaki atau lagi jalan terus mendahului orang jadinya makanya sebelumnya seperti itu jadi saya ini sakti. Nah, lanjut oke berarti kalau nomor 5 jadinya yang ini tinggal sisa satu nih, berarti jadinya yang Yang C. Benkyo. oke, betul ya. Oke, Bengkyo Sur, belajar. Sebenarnya ini ada dua, ada Bengkyo Suru, terus ada kanji, apa ya sebenarnya saya lupa. Oh ya, Manabu. Manabu juga sama, belajar gitu. Manabu mas, tapi Bengkyo Suru lebih umum ya. Untuk ini pakainya Bengkyo Suru ya, kanjinya. Ini tuh anak-anak gitu ya lagi ada di kayak semacam atap gitu ya ini tuh kayak belajar bersama jadi anak-anak belajar bersama dengan yang lain di satu atap gitu itu berarti di sekolah kan ya itu makanya dia suruh belajar sebenarnya ini kalau ini ditambahkan di satu lagi juga ada itu jadi gakko atau sekolah gitu ya artinya kan bisa dilihat ya ini tuh yang di dalamnya ini kanji ko atau kanji anak-anak gitu terus di atasnya kayak semacam ada atap
Jadi kayak anak-anak gitu disuapi dalam satu atap gitu belajar bersama. Ini jadinya makanya bengkel suruh. Lanjut. Oke, ini ada contohnya my atau setiap biasanya digunakannya kayak my nichi setiap hari, my asa setiap pagi gitu ya. My shu, my gatsu, my nen gitu. Setiap tahun itu biasanya dipakainya seperti itu. Ini uh, asal muasalnya kan dari tadi ini kayak ada perempuan, ya, ini juga lupa yang ini. Ya ini emang sebenarnya mirip-mirip kanji haha kan ya. Cuman di atasnya, cuman juga di tengah apa ya, di tengah-tengahnya beda gitu, nggak ada yang coretan dua, terus di atasnya kayak semacam atapnya gitu. Mungkin kita boleh lanjut lagi. Kira-kira yang nomor 6 ada yang bisa nebak nggak? Yang mana nih kira-kira? Tebak aja dulu gitu, nggak apa-apa kalau salah juga. Moto. Hai, betul ya, moto. Betul. Moto. Ini root ya, atau bisa mungkin asal gitu, asal muasal. Ini kan bisa dilihat ya, ini akar gitu dari ini. Misalnya pohon ada akarnya kan itu, pohon berasal dari tanah dulu kan, dari akar dulu baru jadi pohon gitu. Jadi moto itu asal gitu ya. Gitu. Oke, ini mungkin ada yang udah tahu ya beberapa kali mungkin lihat, ada yang tahu kayak ini kanji apa. Ini sering dipakai nih kita kalau latihan di buku Mina Nihongo yang satu lagi. Kalau Kayak ini ikimas, Kak, kayak itu bukan sih? hmm, Bukan ya? bukan ya kurang tepat. Ini memang orangnya kayak kelihatan orang lagi bepergian ya. Sebenarnya ini kalau diceritain asal muasalnya emang agak sedikit apa ya, random gitu. Ini kalau menanyakan sesuatu biasanya pakai ini. Kira-kira yang mana nih? Nani. Nani. Hai, betul. Nani. Ya, apa? Jadi ini kenapa sama muasalnya kayak gini ya, bentuknya awalnya dari ini. Jadi kayak orang kan ya lagi pergi kemana. Sebenarnya ini tuh dari orang lagi membawa sesuatu, tapi nggak tahu itu sesuatunya tuh apa. Itu apa? Makanya jadi nani gitu. Itu asal muasalnya kanji nani. Nani yang artinya apa? Jadi kayak lagi melihat orang membawa sesuatu, tapi nggak tahu sesuatu itu apa gitu. Sebenarnya emang agak random juga ya bisa dibilang asal muasalnya. Padahal kalau dilihat ini orang kayak bepergian, tapi fokus utamanya bawaan barangnya gitu. Jadi kanji apa? Kayak gitu ya. Lanjut, ini kanji nomor 8. Dan bisa nebak lah. Ini dari gambarnya nih kayak dua tangan. Kenapa ya dua tangan? Tomodachi. Hai, betul. Tomodachi. Oke, ya. Tomodachi. Punya teman. Ya, jadi ini kayak terbentuknya dari dua tangan mungkin ya. Jadi bisa jadi dua orang gitu atau dua tangan yang berpegangan gitu ya. Jadinya berteman, jadinya seperti ini bentukannya. Tomodachi. Lanjut, ini yang terakhir. Ini ya. Sekolah. Hai, betul. Ya, betul ya. Gakko. Ini tuh eh, ini ya, lihat eh, dua orang gitu ya. Kayak ini kayaknya ya terus sama anak di bawah pohon. Ini kan dari kanji pohon ya. Ini sebenarnya lihat dari ini terus yang di bawahnya itu yang pinggirnya itu kayak kanji cici ayah ya, gakko. Nah ini sebenarnya gakko tuh
ini tuh kok ya kalau di sini kalau di Gakko itu kalau gaknya itu pakai kanji gak yang tadi yang bengkyo ini. Kalau ini di depan terus pakai ini di belakang itu dibacanya Gakko sekolah gitu ya. Oke, mungkin udah untuk ini ya yang menarik garis atau lanjut. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan dikit kali ya. Terlalu sampai saksi aja. Oke, kita lanjut ini cici ya atau ayah dengan cara bacanya cici sama su. Untuk contoh kosakatanya cici, terus ada otosang, terus ada cici oya. Cici oya itu kayak orang tua, tapi apa ya, oya itu kan sebenarnya orang tua. Terus cici itu ayah, cici oya otosang. Sebenarnya ada sih penyebutan cici oya kalau biasanya orang zaman dulu lebih hormat gitu ke orang tua, pakainya kayak cici oya gitu atau haha oya. Nah, ini untuk otosang, ini ada cici sama otosang. Sebenarnya ini kalau nyebut ayah, kalau manggil gitu ya, manggil ayah, gitu, manggil ayah sendiri kan eh, cici itu biasanya jarang dipakai, biasanya otosang gitu manggil ayah sendiri. Tapi kalau manggil ayah orang lain baru misalkan eh, cici gitu. Misalkan Reva sang no cici gitu ayah Reva gitu. Itu biasanya gitu. Atau misalnya itu lebih formalnya sih dia bisa juga kayak otosang misalkan Reva sang nah otosang tapi itu kayak kalau misalnya udah dekat banget kalau misalkan formalnya gitu biasanya pakai cici ya gitu ini untuk otosang dan cici oh ya ini nah ini untuk asal muasal kanji cici gambar memegang ini ya kapak itu menggambarkan eh, peran seorang ayah itu entah kenapa ya memegang kapak menggambarkan peran seorang ayah mungkin kayak semacam pekerja gitu kali ya pekerja pekerja gitu yang memegang kapak gitu pekerja kan pekerja pastinya kayak jadinya menafkahi kan nafkahi berarti yang suka menafkahi itu seorang ayah jadi mungkin seperti itu kali ya bisa dijabarkannya untuk naritachi atau samuasa kali cici. Oke, ini untuk cara penulisannya ada 4 ya. Cici ini yang pertama, ini dua, yang ketiga, yang nah, ya, ini untuk penulisan cici. Kita lanjut lagi, ini ada haha atau ibu ya. Untuk cara bacanya ada haha sama bu. Ini haha, terus kayak okasang, tadi mesti sama kayak otosang ya. Biasanya kalau nyebut ayah sendiri gitu, kalau manggil pakainya otosang, okasang. Biasanya ada fubo sama bokoku. Kalau fubo, aduh, eh, saya lupa ya. Oh ya, fubo. Fubo, ini cici dan kak kan ya kanjinya. Berarti orang tua, tapi orang tuanya kayak ayah dan ibu. Kayak gitu ya, mencakupnya. Sini bokoku, bokoku, mother country. Mungkin semacam negara asal, saya lupa ya. Pokoknya kan kalau koku itu negeri, ya. Jadinya gitu, koku. Tapi saya juga lupa, mother country gitu ya. Jadi saya cari lebih lanjut lagi. Oke, ini mungkin udah dijelasin ya asal muasalnya.
Suwate itu kan anak itu perempuan lagi duduk gitu ya. Sebenarnya ada asal muasal kanji gambar kanji yang lain gitu kayak ibu lagi menyusui. Ini juga termasuk salah satunya. Ya, untuk cara penulisan HH-nya ini ada 5 coretan atau 5 garis. Oke, yang pertama, terus yang keduanya ini, terus, terus, yang ketiganya garis dulu ya, garis dulu kayak apa ya, kayak coreknya gitu ya, yang titik corak dua ini dulu. Setelah itu baru garis yang tadi. Ininya ada ini ya, pakai laptop jadi susah menggambarnya. Jadi tengahnya itu agak di tengahnya yang terakhir gitu. Oke, ini cara tulisan H ya, atau ibu. Mungkin satu lagi ya materinya yang terakhir untuk hari ini yang sakti. Sakti atau Mae ya di sininya sebelumnya sebenarnya. Tapi lebih kalau kanji ini mungkin lebih seringnya ini ya dipakainya yang sakti. Untuk cara bacanya ada sakti sama seng. Nah, ini ada sakti gitu ya. Sakti itu kayak eh, di sininya sih bisa sebelumnya atau future ahead atau dulu semacam duluan gitu sakti itu. Terus ada ini Sengetsu bulan lalu, terus ada senpai senior ya. Mungkin Minasan sudah pernah dengar senpai. Nah, kalau untuk sensei juga pakai kanji ini ya, sennya yang sakti ini. Ada saki, sengetsu, senpai. Oke, ini mungkin penjelasan ya. Di sini ada kanji, oh itu kanji atasnya kanji Tomaru berhenti, terus bawahnya kanji Hito orang. Terus karena kan berhenti dan orang, jadinya orang yang sudah mati gitu ya. Nah, karena orang sama berhenti itu ancestor atau kayak apa namanya pendahulu. Jadi mereka hidup sebelum kita. Jadi akhirnya diartikan sebagai sebelumnya previous gitu ya. Tapi makanya ini senpai kan karena senpai itu orang yang di atas kita kan sudah lahir duluan sebelum kita. Makanya itu termasuk penjelasan Saki gitu ya kenapa senpai pakainya kanji Saki ini karena sudah lahir duluan sebelum kita gitu kan Saki tadi sebelumnya gitu ya, atau duluan untuk penjelasannya. Untuk cara tulisannya di sini ada 6 ya. Yang pertama, dua, eh, tiga, empat. Ya, yang empat ini garis ininya lebih panjang daripada garis yang di atasnya ya. Terus yang kelima baru garis yang ke bawahnya. Yang terakhir, ya, itu kurang lebih cara penulisan kanji Saki. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu.
perihal kanji yang udah dipelajarin ini atau mungkin tadi renshu atau latihan sebelumnya yang ini yang ditanyakan terlebih dahulu. Belum ada yang ditanya sih Sensei, paling Belum bingung ada. ngafalinnya aja. Iya, benar. Gitu ya. Emang kanjinya makin kesini emang makin rumit ya, semakin dari dasar gitu semakin meningkat semakin rumit gitu ya. Nah, cara penulisannya terus garis ya. Jadi memang mungkin bisa tadi ya diakalin atau pandai-pandai cara apa ya, cara menghafalnya bagaimana. Tapi biasanya eh, lebih ampuh itu mau gak mau tulis setiap hari gitu, latihan gitu. Tulis aja gitu berulang kali sampai ingat bentuknya gitu. Bisa juga sambil nulis itu sambil diucapkan gitu cara bacanya gimana. Karena memang kanji gitu mau gak mau harus seperti itu kan kalau diketik di handphone gitu ya itu beda lagi karena kalau dengan diketik di handphone saja langsung muncul soalnya kan nggak ditulis secara garis persatu kayak gitu ya itu untuk kanji. Oke, mungkin karena nggak ada yang mau ditanyakan lagi udah jam segini juga. uh, Berarti sekian